三大帮派齐聚，大家该都给老子用劲！来吧。哼，蛊是假的，阵分两端。我还不信，哪个帮我会信你这蠢货？砍了他的手。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-566. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 565. Kemarin, Muyun memberikan beberapa teknik abadi kepada teman-temannya. Dan begini, kekuatan yang mereka miliki juga ikut meningkat, begitu pula dengan rasa percaya diri mereka. Sementara itu di sisi lain, Feng Xing'er telah bertemu dengan kakaknya. Ia juga menceritakan kehebatan Muyun dan bagaimana cara dia menyelamatkan mereka dari kejamnya ular berkepala dua. Meskipun sempat tidak percaya, namun kakaknya itu mulai penasaran dengan sosok Muyun. Kembali kepada kelompok Muyun, mereka dikejutkan oleh munculnya para binatang kura-kura yang langsung melakukan pembentukan semacam formasi yang langsung menarik mereka semua masuk ke dalam sebuah tempat. Muyun merasa ini saatlah mirip dengan istana Dewa Air. Ia pun membangunkan rekan-rekannya. Selain kelompok Muyun, ternyata ada beberapa kelompok lainnya yang juga telah kemari. Dan begini, maka sudah jelas kalau sepertinya ada sesuatu di tempat tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat keberadaan semua kelompok di sini membuat situasi menjadi menarik. Pasalnya, kelompok Pangeran, kelompok Ming, dan kelompok Xianlin berada di sini juga. Berhubung ketiga kelompok besar sudah saling berkumpul, jadi Feng Li'er mengajak mereka untuk sama-sama memikirkan cara supaya bisa memasuki aula utama di depan sana. Dengan sikap yang sombong sekaligus percaya diri, pria dari kelompok Xianlin ini menggunakan kekuatannya untuk bisa menghancurkan pintu tersebut. Namun pada percobaan pertama dia harus gagal. Alhasil saudaranya pun juga ikut membantu. Tidak yang ketinggalan, para gadis dari kelompok Ming juga menggunakan kekuatan mereka. Diikuti juga oleh gadis dari kelompok Pangeran. Namun serangan gabungan yang mereka lakukan berakhir sia-sia. Gerbang ini terlalu kuat untuk bisa dihancurkan. Bahkan malah membuat mereka semua terpental. Bagi Feng Li'er, pintu ini terlalu kuat untuk bisa mereka buka. 三大帮派齐聚，大家该都给老子用劲！来吧。 Di tengah kebingungan itu, Muyun akan maju untuk mencobanya. Sikap tenang Muyun malah membuat orang-orang ini meremehkannya. Terlebih lagi, Muyun hanya seorang diri dan mereka berlima saja kesulitan, apalagi dia itu. Jadi kelompok Xianlin menganggap dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selain itu, ranah Muyun juga masih berada di tingkat ketiga manusia abadi dan dianggap terlalu lemah. Muyun mengingatkan kalau bisa atau tidaknya dia, semua itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi. Sebab dia itu hanya perlu mengandalkan kepintarannya. Merasa diremehkan membuat pria ini kesal dan mencoba menyerang Muyun. Tapi Feng Li'er segera bertindak melindungi Muyun. Dan saat mudah dia pun memintalkan pria ini. Feng Li'er memintanya untuk melihat apa yang Muyun lakukan, karena dia itu memiliki sebuah cara. Jadi lebih baik mereka membiarkannya mencoba. Mengetahui ia adalah Muyun membuat kelompok Xianlin marah, sebab dialah yang menghabisi Jiang Huaying. Muyun membenarkan hal itu dan apakah mereka juga ingin mati di tangannya. Alhasil, kemarahan pun dirasakan oleh kelompok itu. Tapi gadis dari kelompok Pangeran segera menghentikan mereka. Karena bagaimanapun dia ingin melihat cara Muyun dalam membuka gerbang yang tak bisa mereka buka itu. Kelompok Xianlin paham, tapi jika Muyun gagal, maka dia bisa menjamin kalau kedua gadis ini tidak akan bisa melindunginya lagi. Muyun menganggap mereka itu sangatlah bodoh. Ia memberitahu kalau di depan sana adalah susunan ilusi kembar yang terbagi menjadi dua ujung. Yang satu asli dan yang satu palsu. Yang mereka serang barusan adalah palsu.
Jadi Muyun mulai mengubah susunan formasi untuk membuka yang asli. Perkataan Muyun bukan sekedar bualan tapi memang kenyataan. Jadi dia meminta mereka semua untuk melakukan penyerangan pada formasi tersebut. Kini serangan mereka pun membuahkan hasil dan langsung saja menghancurkan formasi di sana. Dan begitu jugalah gerbang pun bisa terbuka. 好，你小子 鼓是假的，阵分两端。 Feng Xing'er sudah mengatakan kepada kakaknya kalau Muyun itu memang sangatlah hebat. Kini mereka semua pun mulai berjalan memasuki gerbang tersebut. Baru saja tiba, mereka langsung disambut dengan banyaknya harta di tempat ini. Ini semua bukanlah harta biasa, melainkan harta yang memiliki kekuatan dan harga yang luar biasa. Sementara itu, kelompok Muyun sama sekali tidaklah tertarik. Ia bahkan meminta mereka untuk tidak menyentuh sesuatu dulu. Pasalnya, Muyun dapat merasakan adanya sebuah formasi teratai emas 8 diagram. Ini semua telah dipasang di situ. Jika mereka bergerak sembarangan, yang ada mereka itu malah akan meninggoy. Tapi kelompok Zhenlin tidaklah percaya dan berpikir kalau Muyun hendak menguasai semua harta di sini. Muyun mengingatkan kalau ini tentang sebuah keserakahan. Kelompok Zhenlin tidaklah percaya dan langsung mengambil satu harta di sana. Pada awalnya dia memang baik-baik saja dan menganggap Muyun berbohong. Hingga dia pun merasakan sakit yang luar biasa pada tangannya. Ia meminta pertolongan dan Muyun menyarankan untuk memotong lengan adiknya. Karena dan begitulah nyawanya bisa selamat. Jika tidak, dia itu akan terlambat. Untung saja dia ini bertindak cepat. Sekali lagi perkataan Muyun benar adanya. Kalau harta itu memang tak bisa disentuh sembarangan. Din mengingatkan mereka untuk selalu percaya kepada Muyun. Sementara gadis ini meyakini kalau Muyun merupakan sosok yang tak biasa. 我还不信，哪个保我会信你这蠢货？ 砍了他的手。 Tapi mereka dikejutkan oleh Muyun yang langsung mengambil harta sebelumnya. Karena giok ini sudah aman setelah menyerap cukup darah. Tindakan Muyun membuat pria ini kesal karena dia sama saja dengan mengambil harta adiknya. Hanya saja serangan batian itu dihentikan oleh gadis ini. Karena seharusnya dia itu berterima kasih kepada Muyun karena telah menyelamatkan nyawa adiknya. Jika batian berani menyentuh Muyun, maka kelompok pangeran akan menghancurkannya. Sesuatu pun mulai terjadi di mana formasi diagram mulai bergabung yang tentu membuat mereka semua bingung dan apa yang terjadi. Begitu pula dengan Muyun. Batian menganggap Muyun telah menyentuh sebuah mekanisme yang mengakibatkan formasi ini terbangun. Seketika saja sebuah portal pun muncul dan itu sangatlah kuat. Bahkan bisa dengan mudah menarik mereka semua. Hingga akhirnya Muyun pun tiba di sebuah tempat yang sepertinya adalah sebuah istana. 霸天， 臭小子，是不是你？ 都小心点。 Dia menganggap ini adalah sebuah mimpi buruk dan tidak mungkin ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Pada akhirnya Muyun pun tertangkap dan tak bisa pergi kemana-mana. Ini seperti apa yang dulu pernah dia alami. Benar saja Miusin ada di sana yang membuat Muyun terkejut karena harus kembali bertemu dengan gadis itu lagi. 明月心， Sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini teman-teman Muyun merasa sangatlah senang karena bisa kembali bertemu dengannya. Karena sebelumnya mereka itu telah terpisah. Namun di sini kelompok Zhen merasa kalau Muyun mendapatkan sesuatu. Jadi lebih baik dia menyerahkan hal tersebut kepada mereka. Karena jika tidak, dia itu akan menghabisinya. Berhubung dia ini sangatlah berisik, jadi Muyun langsung saja memberikan penyerangan kepadanya hingga membuat kedua saudara itu terpental. 他不安好心配。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.